Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan lingkungan hidup. Nah, pada bab ini kita membahas apa ya? Membahas usaha melestarikan lingkungan biotik dan abiotik. Nah, di kelas 2 kalian telah mempelajari tentang lingkungan biotik dan abiotik. Apakah kalian masih ingat? Mari kita ulas lagi ya. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Lingkungan hidup ada dua jenis. Yang pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Yang kedua, lingkungan abiotik, yaitu lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati. Nah, jadi lingkungan hidup itu ada berapa? Ya, ada dua jenis. Pertama, lingkungan biotik, yang kedua, lingkungan abiotik. Contoh dari lingkungan biotik, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh dari lingkungan abiotik diantaranya air, tanah, udara, dan batu-batuan. Kita harus melestarikan lingkungan biotik dan abiotik. Usahanya seperti apa? Usaha untuk melestarikan tumbuhan ya. Yang pertama, tidak menebang pohon. Kedua, melakukan reboisasi. Lalu menerapkan sistem tebang pilih, menanam tanaman di lahan yang kosong, menerapkan sistem tebang pilih, dan mengembangkan hutan lindung. Sedangkan usaha melestarikan lingkungan biotik ya pada hewan, yang pertama diantaranya melarang kegiatan perburuan liar, memelihara hewan ternak, mengembangkan suaka marga satwa, atau menggalakkan kegiatan penghijauan. Nah, selain melestarikan lingkungan biotik, kita juga perlu melestarikan lingkungan abiotik. Misalnya, bagaimana kita menjaga air? Di antaranya tidak menebang pohon sembarangan, menjaga sumber mata air, tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Lalu, usaha melestarikan lingkungan abiotik udara apa ya? Di antaranya menggalakkan penanaman pohon atau tanaman hias, mengurangi penggunaan freon pada AC dan kulkas, ya. Lalu menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan bisa juga menjadi salah satu usaha kita melestarikan lingkungan udara. Selain itu juga usaha kita melestarikan lingkungan tanah ya. Di antaranya tidak membuang sampah plastik ke tanah, tidak membuang cairan limbah ke tanah, lalu menggalakkan kegiatan reboisasi di tanah yang gundul. Nah, itu adalah usaha-usaha melestarikan lingkungan abiotik ya. Nah, kenapa kita perlu melestarikan lingkungan biotik dan abiotik? Kenapa coba? Nah, kita perlu melestarikan lingkungan biotik dan abiotik karena untuk menjaga keseimbangan antara sesama komponen kehidupan dan kelangsungan makhluk hidup di bumi ini supaya tetap terjaga. Ya, baik anak-anakku, itu pemaparan mengenai usaha melestarikan lingkungan biotik dan abiotik. Jika ada yang belum paham, kalian boleh tanyakan kepada Ibu. Sekian pemaparan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.